Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Zulfa di sini. Kita bakalan bahas bareng tentang review buku. Buku apa itu? Jadi aku di sini bakalan nge-review buku yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, Memoir Luka Seorang Muslimah. Ini bukunya. Nah, jadi buku ini tuh ditulis sama Bapak Muhyiddin M. Dahlan yang diketahui adalah seorang aktivis yang ada di Yogyakarta. Sebenarnya ada satu hal sih yang ngebuat aku bener-bener takjub sama buku ini, karena di awal di kata pengantar dia itu punya satu kalimat yang bener-bener ngebuat kayak ya ini bener-bener terjadi di masa sekarang. Jadi kalimatnya itu, dengan dosa kita jadi dewasa. Dan ya itu benar. Apalagi kisah ini ternyata diambil dari kisah nyata dan akhirnya dituangkan dalam buku kayak gitu. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang salah satu mahasiswi bernama Kiran yang berkuliah di Jogja, dan juga dia di pondok bernama Pondoknya Ki Ageng. Nah, di situ dia memiliki teman sekamar bernama Rahmi. Nah, si Kiran ini sangat ingin untuk mendalami ilmu agama dengan dibantu temannya yang sering mengikuti pengajian, kajian atau apapun itu. Akhirnya si Kiran semakin tertarik untuk mendalami ilmu agama Islam. Terus sampai dimana si Rahmi ini disuruh ibunya untuk pulang ke Bandung karena ibunya sakit-sakitan dan dia harus menjaga ibunya di sana. Kiran akhirnya sendirian di kamar tersebut. Apalagi dia mendapat salah satu kajian agar tidak berkumpul, kayak tidak banyak-banyak berkumpul dengan orang karena dia adalah seorang wanita. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut mengikuti kegiatan pondok yang itu sifatnya bersama-sama, seperti sholat berjamaah ataupun ngaji yang secara bersama-sama. Itu dia tidak mengikutinya, tapi dia sholat sendiri di kamarnya kayak gitu. Dimana karena hal itu, waktu di kampus dia bertemu dengan Dahir. Nah, Dahir ini adalah satu temannya yang seorang aktivis di salah satu organisasi dakwah yang sedang Dahir ikuti. Nah, dari Dahir inilah si Kiran didoktrin dengan pemikiran kalau ternyata Islam di Indonesia itu belum benar dan masih perlu banyak pembenahan. Nah, jadi karena si Kiran ini sangat sangat aktif, sangat ingin tahu, dia sangat pintar. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti organisasi pergerakan yang diikuti oleh Dahir tersebut. Dan organisasi ini yang katanya adalah sembunyi-sembunyi. Jadi ada, namun tempatnya tuh dirahasiakan secara umum. Nah, si Kiran karena pikirannya sudah terdoktrin oleh ucapan si Dahir, akhirnya dia mau untuk mengikuti baiat yang ada di organisasi dakwah tersebut. Nah, sampai dimana dia sudah di baiat, akhirnya dia menjadi anggota. Dia merasa sangat senang karena dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atas dengan ini organisasi dakwah tersebut kayak gitu. Terus sampai dimana dia akhirnya mulai berdakwah. Nah, dia berdakwahnya tuh dari mulai pondok pesantrennya dahulu, di pondok pesantrennya, lalu di kampusnya. Namun waktu dia di pondok pesantren, dia semakin dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap semakin aneh dia ini. Jadi dia tidak memiliki teman sama sekali di pondok tersebut. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari pondok tersebut karena merasa tidak mendapatkan
apa yang ia harapkan di pondok tersebut, dan geraknya untuk berdakwah itu sangat benar-benar terbatas. Nah, keluarlah Kiran dari pondok. Saat dia keluar dari pondok, dia akhirnya menginap di salah satu pos yang didiami oleh para anggota organisasi pergerakan dakwah tersebut. Nah, dia semakin lama dia di situ, tapi kok nggak ada apa-apa yang berdakwah gitu. Jadi kayak lu dibaiat, udah jadi anggota, udah selesai, kayak nggak ada dakwahnya, nggak ada prokernya, ya udah gitu-gitu aja. Dan itu membuat si Kiran ini bertanya-tanya, sebenarnya ini kenapa kok gini. Apalagi waktu itu dia sempat ada kajian bersama si organisasi pergerakan dakwah ini. Itu pembicaranya itu bilang kalau kita bisa berbohong, kita bisa melakukan apa aja, tapi digunakan untuk hal baik gitu, bahkan dengan melacur sekalipun, kayak gitu. Kiran juga mikir kayak begitu. Jadi dia agak menurunkan standar peraturan dirinya di peraturan pergerakan dakwah tersebut. Nah, sampai pada puncaknya ada seorang anggota baru yang baru saja direkrut untuk masuk pergerakan tersebut. Lalu beritanya menguar karena ada yang menyebarkan jika organisasi pergerakan tersebut sedang diburu orang banyak dikarenakan iurannya yang tidak jelas ingin dikemanakan, dan juga jika keluar dari organisasi tersebut akan dihukum mati. Nah, dari hal-hal itu, isu-isu itu, akhirnya Kiran dan keempat temannya ini merencanakan untuk kabur karena Kiran merasa sangat dikhianati oleh organisasi tersebut. Dia merasa, aku sudah mengabdikan diri selama ini, tapi apa hasilnya? Apa yang aku dapat dari situ? Gak ada. Karena kekecewaan Kiran yang begitu besar, dia sampai menyalahkan Tuhan sang pembuat skenario. Itu adalah dasar dari kenapa dia bisa masuk organisasi tersebut. Dari kekecewaan itu dia akhirnya bener-bener gak mau sujud lagi sama Tuhan, gak mau mendalami ilmu agama Islam lagi, dan dia benar-benar menjadi Kiran yang bukan Kiran biasanya, jadi menjadi Kiran yang lain. Sampai dimana dia bertemu dengan Darul, sang penjual obat narkotika. Nah, dia minta obat ke Darul ini, namun sama Darul tidak dikasih karena waktu itu Kiran benar-benar menentang keras Darul berjualan di area kampus kayak gitu. Terus pada akhirnya si Kiran ini berkencanlah dengan Darul yang memang sudah suka, akhirnya menerima dengan senang hati. Sampai si Darul ini akhirnya menghasut si Kiran untuk melakukan suatu hubungan yang melebihi orang pacaran biasanya. Nah, dari situ Kiran mulai berpikir, ternyata bermain dengan laki-laki lebih asik daripada aku menikmati kekecewaan dari Tuhan, kayak gitu. Jadi akhirnya dia menikmati apa yang dilakukan oleh Darul untuknya. Namun ternyata si Kiran ini benar-benar jatuh cinta kepada Darul. Namun Darul dengan tidak asiknya, dengan tidak jantannya, dia pergi meninggalkan Kiran begitu saja tanpa suatu pertanggungjawaban apapun. Dan hal itu membuat Kiran kecewa kedua kalinya. Dari situ Kiran menjadi berpikir kalau jadi seperti ini, jadi aku harus mempermainkan semua lelaki karena lelaki semua itu sama aja. Kalau udah selesai ya udah,
Jadi semenjak dia sehabis sama Darul, dia akhirnya berpacaran dengan banyak orang, dan dia sudah masuk sana masuk sini, lalu putus, lalu jadian lagi, kencan lagi. Tapi yang jadi sasarannya Kiran adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang aktivis pergerakan Islam yang benar-benar dipandang oleh para anggotanya. Sampai dimana dia bertemu dengan dosennya, dosen pembimbingnya, yaitu namanya Pak Tomo. Pak Tomo ini mengajak jalan si Kiran karena ada suatu hal lain yang berhubungan dengan skripsinya tersebut. Sampai dimana mereka tidur bareng sama Kiran sama Pak Tomo ini. Akhirnya mereka tidur bareng, dan tanpa diketahui si Kiran, ternyata Pak Tomo ini adalah seorang germo atau mucikari. Nah, jadi karena cerita si Kiran kepada Pak Tomo ini akhirnya menawarkanlah Kiran untuk bekerja sama dengan Pak Tomo, karena keinginan Kiran sendiri juga ingin menjadi seorang pelacur, dan Pak Tomo yang membantunya mendapatkan klien-klien yang berduit. Jadi semenjak itu Kiran sangat tidak menerima seorang laki-laki yang datang meminta dirinya secara gratis. Kalau sebelum-sebelumnya dia hanya memacari semuanya, sekarang dia akan meminta bayaran atas jasa yang telah dia lakukan. Apalagi klien-klien yang diberikan Pak Tomo memberikan nominal yang enggak sedikit gitu. Nah, dari situlah Kiran akhirnya menikmati profesinya sebagai pelacur, dan itu adalah buah hasil dari kekecewaannya yang menjadi luka hingga akhirnya Tuhanlah yang disalahkan. Ya, dan itu emang sangat banyak kita temukan di zaman-zaman sekarang. Dan buat kelebihan di buku ini tuh bener-bener ngebuka jalan pikiran kita, apalagi orang yang suka baca buku dengan bahasa yang agak-agak berat dan juga imannya kuat. Ini mungkin bisa banget ya kalian baca, bisa di-download di ebook ataupun beli bukunya langsung di Gramedia. Terus kalau untuk kelemahannya ini, kalau untuk orang yang masih pemula itu mungkin bahasanya agak susah dipahami ya, cuman ya paham-paham aja lah ya, soalnya ya emang novel kayak gitu sih. Ya semoga orang-orang seperti Kiran ini sakit hatinya jangan terlalu dalam, karena ya takut juga ya, karena si Kiran sudah menikmati hidup seperti itu dan dia akan berjanji untuk membuka semua topeng-topeng orang yang sepertinya alim dah menurutnya, tapi ternyata dalamnya karena semua orang mempunyai nafsu, jadinya seperti itu. Oke, sekian dulu buat review buku tentang Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Sampai jumpa di review-review buku selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.